Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang modul 1, yaitu mengapa kurikulum itu perlu berubah. Mengapa kurikulum itu perlu berubah? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mengetahui apa penyebabnya kurikulum itu perlu berubah, kita harus memahami dulu apa itu kurikulum. Kurikulum itu adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum juga berperan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu atau sebagai acuan kita dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum itu adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Nah, mengapa kurikulum itu perlu dirubah? Karena kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum juga bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakter murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid baik kini dan di masa depan. Oke, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Maka untuk itu kurikulum yang ditetapkan secara nasional oleh pemerintah perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan, serta adanya perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah menyebabkan perubahan yang terus terjadi di sekitar kita. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Nah, bentuk adaptasi kurikulum tersebut harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita di sekolah yang kemudian diterjemahkan dengan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Contohnya, sekolah yang berada di sekitar perkebunan sebaiknya melakukan proses pembelajaran yang berhubungan dengan tanaman yang ada di perkebunan itu sendiri, bukan melakukan praktek pembelajaran tentang pegunungan. Sedangkan lingkungan sekitar mereka, lingkungan di sekolah adalah lingkungan perkebunan. Kurikulum itu dapat berubah dan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Muatan kurikulum sekolah harus sesuai dengan karakter sekolah dan kebutuhan anak. Kurikulum dalam pembelajaran yang mana diterjemahkan dalam KOSP, yang mana di dalam KOSP kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan, sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Dalam KOSP atau komponen operasional satuan pendidikan tentunya memiliki beberapa unsur yang harus kita terapkan dalam pembelajaran kita. 5 unsur-unsur tersebut antara lain: yang pertama, karakteristik satuan pendidikan; kedua, visi, misi, dan tujuan; ketiga, perencanaan pembelajaran mencakup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Keempat, pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler atau ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selain unsur-unsur dari KOSP tersebut, KOSP juga mempunyai prinsip dalam pengembangannya. Prinsip-prinsip pengembangan KOSP tersebut antara lain yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Yang intinya adalah sekolah mempunyai wewenang untuk mengembangkan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan konteks sekolah kita masing-masing. Demikian pemaparan saya tentang modul 1, mengapa itu kurikulum perlu berubah. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembelajaran kita di sekolah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.